Dua, dua, tiga. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Siapa yang memperhatikannya? Orang yang. Nah, kalau perhatian saudara luput dari sini berarti siap-siaplah. Sebenarnya saudara akan masuk neraka. Ini harus lebih jelas ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang, saya dengar sebuah kisah dari pendeta kota pendeta Yandi yang orang Flores itu. Nah, dia berkorban cukup tegas, dan keras gitu. Tapi satu hari waktu dia diundang ke Papua, dia berkhotbah di Papua Barat, saya lupa nama tempatnya, tapi saya dengar dari kesaksian khotbah hamba Tuhan ini. Sampai di situ ada seorang penatua gereja, sekeras-kerasnya Bapak berkhotbah, lebih keras lagi gembala sidang kami. Dia bilang begitu, bagaimana kerasnya gembala sidang kalian berkhotbah? Pernah ada yang meninggal di acara penguburan, pendeta ini bilang, orang ini mati tidak masuk surga. Wah, benar itu, dia lebih keras dari saya. Nah, saudara, karena yang meninggal ini kelakuannya, dosanya sudah luar biasa, tidak mau ke gereja, tidak mau, tidak maulah sama sekali, hatinya apapun tidak ada. Sehingga ketika dia meninggal, pendeta ini bilang, orang ini mati, dia mati masuk neraka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya masih banyak orang yang belum tahu arti mati. Ya, mati yang kita anggap selama ini adalah ketika roh meninggalkan jiwa. Tapi Tuhan tidak menggunakan kata mati. Tuhan Yesus menggunakan kata tidur. Karena beda pendapat, beda pandangan. Bagi kita kata mati ketika tubuh masuk ke kubur dan tubuh itu kembali ke tanah. Tapi mati menurut Tuhan bukan tubuh yang masuk ke tanah. Mati yang sesungguhnya menurut Allah ketika roh, jiwa yang dia berikan kepada kita itu masuk neraka, tersiksa di sana selama-lamanya. Itu yang disebut Tuhan mati. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Rasul Paulus berkata, orang mati itu istirahat. Nah, kenapa kita ikut-ikutan menggunakan kata mati? Nah, kita kan kehilangan teologis, kita kan terbawa Islam. Yang ketika Allah bilang mati, itu matinya jiwa, roh yang Tuhan kasih sama kita ini. Roh yang jiwa yang Tuhan berikan dari dirinya ke dalam kita, tidak kembali kepada Allah, tapi masuk neraka. Itu yang mati. Amin. Kalau tubuh masuk tanah, bagi Tuhan itu tidak mati. Kenapa? Karena tubuh ini memang harus kembali ke tanah. Saudara, nah oleh sebab itu kita perlu memahami satu dasar ya. Kalau kita masih takut mati, nah dengar kabar ini. Ya, saudara, kita perlu satu hal yang mendasar sekali. Apa yang dikatakan oleh pengkhotbah? Tubuhnya kembali ke tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Siapa yang percaya hidup ini anugerah? Semua orang bilang hidup ini anugerah, tapi apa artinya saudara juga nggak tahu kan? Ya, yang disebut hidup ini anugerah karena kita mendapat barang baru yang dari Tuhan. Apa itu rohnya?
ruah. Itu anugerah. Anugerah itu gini, Tuhan rela memberikan hidupnya, atau Allah memberikan rohnya, atau Allah memberikan sumber hidup Zoe, nyawanya, untuk masuk ke dalam tubuh kita, dititipkannya di sini. Yang sebenarnya roh kita itu jujur. Kalau ditanya betah nggak, roh yang titipan Tuhan, nyawa yang titipan Tuhan yang kita sebut anugerah itu tinggal di sini. Saudara tanya Romo, betah nggak dia? Karena nggak betah itulah dia sementara. Nggak betah. Roh kita itu pasnya itu di Tuhan. Allah itu memberikan hidup dari dirinya. Dititipkan dari tubuh kita, tempat dari kita. Padahal dia, roh yang dari Allah itu punya tempat. Makanya Yesus bilang, aku akan ke rumah Bapa dan aku akan bikin tempat bagimu. Itu bukan bagi mata saya dikasih tempat, bukan bagi ternak kita, bukan bagi kepala kita untuk bisa tidur. Karena roh kita itu tempatnya harus disediakan Allah, tempatnya harus dari Allah. Amin. Makanya orang kaya yang dibilang Tuhan bodoh itu apa katanya? Hai jiwaku, ada padamu banyak harta, banyak barang. Kalau saudara berkata bahwa jiwa saudara senang gara-gara harta, itu tipuan iblis. Sekalipun hatimu terbuat dari emas, roh Tuhan juga tidak akan betah di sini. Karena satu-satu tempat yang membuat roh yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu hanya Tuhan. Amin. Makanya nanti di langit baru, bumi baru, matahari yang kita lihat ini tidak ada. Terus mataharinya siapa? Tuhan mataharinya. Terus sumber kehidupan Tuhan, sumber kehidupan semuanya. Segala sesuatunya itu sumbernya Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, makanya ini anugerah. Bukan tubuh ini anugerah. Saudara cantik itu udah anugerah. Halo, saudara jadi putri Indonesia, itu enggak anugerah. Begini saudara. Roh, pernah nggak baca ayat? Roh yang ditempatkannya di dalam diri manusia yang terbuat dari bejana tanah liat, diingini Tuhan dengan cemburu. Kapanlah cemburu itu apa? Kangen, rindu. Kapan dia balik lagi? Kapan dia balik lagi? Saudara, ketika Tuhan menitipkan rohnya ke dalam tubuh kita, jauh di dalam kandungan ibu kita, karena nggak tahu, dokter pun nggak tahu kapan kita mulai hidup, kapan kita mulai jadi makhluk hidup. Apakah ketika sperma dengan sel telur bertemu dan kami langsung terjadi kehidupan? Anggaplah dimulai dari situ. Jadilah zigot, kan gitu ya. Saya dulu biologi saya paling tinggi, sudah. Buku biologi itu hafal sama saya. Sampai yang saya yang bernyawa, nggak mungkin dalam bentuk butiran atau sel apa-apa, tapi bahasanya disebut zigot.